Aku meninggalkan pegunungan sore itu. Aku tidak terburu-buru karena perjalanan panjang selalu lebih baik dinikmati pelan. Menjelang malam, hujan turun tipis. Di tepi jalan, aku melihat sebuah rumah tua, lampunya mati. Halamannya dibiarkan tumbuh rumput liar, seperti rumah yang sudah lama kosong. Aku mencoba membuka pintu, tapi pintu memang tidak dikunci. Aku masuk dan mencoba menyapa, tapi tidak ada jawaban. Kupikir tidak apa-apa untuk beristirahat di sini semalam. Di dalam rumah, udara terasa berat. Sepertinya bukan karena dingin, tapi lebih seperti penuh aktivitas astral. Lalu aku menaruh tas dan melanjutkan duduk di kursi di ruang makan. Saat itu, jam dinding masih berdetak. Lalu beberapa saat kemudian, tepat jam 12 malam, jam dinding berhenti berdetak. Tidak lama setelah itu, pintu dapur bergerak seolah terbuka sendiri, perlahan dan sangat pelan, seperti terkena tiupan angin. Aku sengaja tidak menoleh. Aku tetap duduk dan menghela nafas seperti orang yang benar-benar kelelahan. Aku juga sempat membuka ponsel sebentar. Tak lama setelah itu, gangguan datang lagi. Kali ini dari arah ruang tamu. Lampu ruang tamu yang tadi mati kini menyala sendiri. Lalu lampu pun mati, lalu menyala lagi dan mati lagi. Aku berdiri dan naik ke lantai atas, mencari kamar untuk beristirahat. Kasurnya berdebu. Aku pun membersihkannya sekedarnya saja, agar bisa digunakan untuk tidur. Saat aku berbaring dan memejamkan mata, seperti ada bisikan mulai terdengar. Tidak jelas kata-katanya, hanya nadanya, seperti amarah, kecemburuan, dan seperti memerintah. Namun aku mengabaikan bisikan-bisikan itu. Tidak lama setelah itu, kasur dan dinding bergetar, seperti ada gempa. Dan tiba-tiba, pintu lemari terbuka dengan suara cukup keras. Dengan rasa mengantuk, aku berkata pelan, "Aku kesini cuma mau istirahat ya, bukan main-main." Tidak lama kemudian, keadaan kembali hening, lalu gangguan datang lagi. Terdengar suara langkah berlari di loteng, seperti menghentak, berulang dan keras. Aku tidak menanggapinya. Aku hanya membalikkan badan, seperti mencari posisi tidur yang lebih nyaman. Tiba-tiba dingin menusuk seperti ada tangan menekan dadaku. Aku pun membuka mata, menatap ke arah langit-langit. Kacau kali nggak bisa orang istirahat bentar aja apa? Ucapku dengan nada kesal. Tidak lama setelah itu, gangguan itu menghilang. Jam dinding kembali berdetak dan aku pun melanjutkan tidur. Pagi menjelang, cahaya lembut masuk ke beberapa sudut ruangan. Semua terasa tenang, tidak ada kerusakan, tidak ada suara aneh. Aku bangun dan merapikan tempat tidur. Saat berjalan menuju pintu keluar, aku merasakan sesuatu berdiri di tangga. Ya, sesosok makhluk menatapku. Dia terlihat tidak marah, juga seperti tidak mengancam. Aku sedikit mengangguk sambil mengucapkan, "Terima kasih, aku hanya numpang istirahat aja kok. Aku tidak akan tinggal di sini." Namun dia tidak menjawab, dan dia hanya menatapku terus-menerus. Lalu aku mengabaikannya dan melangkah keluar. Aku tahu gangguan tadi malam berhenti, mungkin karena dia sadar. Aku bukan mangsa, dan bukan pula manusia. Aku melanjutkan perjalanan. Di jalan, aku sempat menelpon Kiki, menanyakan kabar, sekaligus memastikan hotel baik-baik saja.